Pokari, sedang biunan resah apa? Yuk dengerin Pokari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, balik lagi di Pokari. Bagaimana nih kabarnya hari ini dengan masih suasana bulan puasa nih? Semoga tetap masih semangat dalam menjalankan produktivitas sehari-hari. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas tentang tema bullying nih yang lagi ramai banyak banget diomongin terutama di sosial media. Tentunya dengan narasumber yang sangat terpercaya hari ini. Mungkin langsung aja kita akan narasumberi oleh Teh Inayatila. Selamat siang Teh. Selamat siang teman-teman. Boleh Teh perkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Tia Inayatila. Saya dosen baru 1 tahun. Dosen baru 1 tahun di Fakultas Psikologi Unisba. Saya itu S1-nya dari Unisba, S2-nya dari UGM, mengambil bidang pendidikan gitu ya. Karena memang bullying ini erat kaitannya dengan anak-anak yang sedang menempuh bidang pendidikan tertentu gitu ya. Jadi saya juga lumayan concern nih dengan masalah bullying yang banyak sekali muncul dan memakan korban akhir-akhir ini. Iya betul, karena sekarang juga dilihat-lihat kasus bullying itu banyak ya Teh, apalagi kemarin-kemarin tuh ada yang lagi rame mengenai kasus bullying ini gitu. Mungkin kita bakalan bahas sedikit gitu di sini. Oke. Mungkin mulai aja mungkin Teh ke pertanyaan pertama. Sebenarnya bullying itu apa sih Teh, dan apa dampaknya terhadap psikologi seseorang yang menjadi korban dari bullying tersendiri? Oke, kalau misalnya pendapatnya ahli ya, salah satu yang paling terkenal dan masih banyak dipakai dan relevan sampai hari ini itu dari Olweus. Dia menjelaskan bahwa bullying itu punya 3 karakteristik. Yang pertama, memang sengaja untuk menyakiti gitu ya. Jadi memang diniatkan untuk menyakiti. Yang kedua, berulang kali. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencemooh orang lain dan itu cuma sekali aja gitu ya, itu tidak termasuk perilaku bullying ya. Jadi memang berulang kali dan ada power imbalance gitu, ada kekuatan yang tidak setara, di mana pembulinya itu merasa dirinya lebih kuat dibandingkan orang yang dibully. Nah itu biasanya bullying itu jika memenuhi ketiga karakteristik tersebut gitu. Terus gimana cara mempengaruhi atau berdampak pada kondisi psikologi seseorang ya? Nah ini menjadi menarik karena sebenarnya setiap orang lahir ke dunia ini, kalau menurut John Locke itu tabula rasa ya, kertasnya putih gitu. Terus kenapa kok bisa seseorang bisa menyakiti orang lain dengan sengaja gitu ya? Jadi memang kita melihatnya, para ahli melihat bahwa ini ada masalahnya bukan hanya di victim, bukan hanya di korban, tapi pelaku juga punya masalah psikologis yang cukup serius gitu sampai akhirnya dia melakukan hal tersebut gitu. Nah, short term effect dari victim sendiri ya, kalau jangka pendeknya gitu ya, dari korban biasanya yang pertama dia merasa malu. Kebayang ya dicemooh gitu ya, atau dihina, disakiti di depan umum, itu membuat seseorang malu. Apalagi zaman sekarang banyak yang kemudian saat melakukan bullying fisik itu direkam biasanya ya, direkam dengan tujuan emang untuk membuat orang itu merasa malu. Si korbannya ini merasa malu. Jadi perasaan malu itu yang biasanya umum terjadi. Lalu kemudian jelas
anak itu biasanya nggak mau sekolah, menghindari pergi ke sekolah, lalu mungkin ada masalah di tidurnya gitu ya, karena mungkin si anak ini akan membayangkan besok akan bully lagi sama teman-temannya, sehingga tidurnya pasti terganggu gitu ya, bermasalah. Terus simptom psikosomatisnya pasti muncul, misalnya ada nyeri-nyeri di bagian tertentu yang memang berawal dari stres. Terus biasanya ini yang sangat umum, performa akademiknya menurun. Performa akademik itu dalam arti bagaimana tingkat engagementnya dia di kelas, dan hasil dari tugas-tugasnya dan prestasi belajarnya itu pasti menurun gitu. Itu yang umum terjadi gitu, karena kebayang ya, kita belajar dalam kondisi normal aja susah gitu ya untuk mendapatkan hasil yang bagus, apalagi saat kemudian diganggu gitu ya, tiba-tiba diganggu oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, pasti konsentrasi ke belajarnya itu akan menjadi terganggu gitu. Dan mungkin akan muncul simptom-simptom kecemasan, simptom-simptom depresi. Itu di jangka pendeknya itu ya begitulah gitu ya. Nah, kalau jangka panjangnya, nah ini yang paling mengkhawatirkan. Jangka panjangnya itu depresinya itu bisa jadi kronis, sehingga muncul suicidal thought, pemikiran untuk bunuh diri, pemikiran atau bahkan usaha untuk bunuh diri sudah dilakukan gitu ya. Nah, ini yang sangat berbahaya gitu, dari sebuah tindakan bullying yang orang lain pikir, nah inilah masalahnya, pembuli banyak yang tidak merasa dirinya menyakiti orang lain gitu. Jadi apa namanya, dia ngerasa apa yang dilakukannya ya entah itu hanya bercanda gitu ya, entah itu hanya ingin memberikan pelajaran gitu ya, ngasih tahu orang lain. Nah, mereka tidak mempertimbangkan bahwa hasil dampak yang mereka lakukan ke orang-orang tersebut itu sangat luar biasa gitu ya. Dan biasanya nanti akan ada self-destructive behavior, self-harm gitu ya, karena memang orang-orang yang terkena bullying ini rata-rata self-esteemnya pasti yang pertama kali kena gitu ya, pertama kali dapat itu self-esteem. Kebayang nggak? Dia ngerasa nggak berharga gitu ya, dia ngerasa nggak punya kompetensi gitu dalam menjalani hidup ini, karena memang terus-menerus disakiti, terus-menerus digerus gitu ya ke kondisi mentalnya, sehingga ya akhirnya dia nggak punya cara untuk bangkit lagi dan ingin menyakiti diri aja atau ingin mengakhiri hidup ini gitu. Nah, itu yang bahayanya dari dampak bullying terhadap korban. Nah itu. Nah, tapi sebenarnya ada loh dampak bullying terhadap pelaku. Pelaku itu hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pelaku maupun korban dua-duanya sama-sama punya prestasi akademik atau performa akademik yang menurun gitu ya. Bisa jadi karena mungkin pelaku di suspend gitu ya, sehingga dia tidak bisa masuk sekolah, nggak bisa mendapatkan pelajaran gitu. Dan banyak juga yang kemudian ke substance abuse gitu ya, penyalahgunaan obat-obat terlarang gitu. Nah itu jangka panjangnya dari orang yang awalnya ngebully, yang skalanya kecil, nanti lama-lama saat dia merasakan terus kepuasan dari perilakunya itu gitu. Nah itu akan berdampak ke banyak hal, dan yang paling fatal itu nantinya substance abuse. Terus mungkin nantinya mereka punya resiko untuk menyakiti juga pasangan atau anaknya di kemudian hari gitu, karena kebayang
coping mekanismenya saat dia tidak suka sesuatu, dia tinggal menyakiti orang lain aja supaya orang lain bisa sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, itu yang bahayanya. Jadi sebenarnya meskipun sulit gitu ya untuk berempati dengan pelaku gitu, tapi ya sebenarnya mereka adalah orang yang secara psikologis sedang tidak baik-baik saja gitu. Sehingga hal yang paling penting dilakukan adalah jika sudah melihat tanda-tanda awal dari seseorang mau mencoba melakukan bullying gitu, dan lingkungan sekitar membantu mereka untuk mencari cara lain untuk mengatasi permasalahan yang ada di diri mereka dengan yang pasti tidak menyakiti orang lain gitu. Itu jadi penting di kasus bullying seperti ini. Gitu kiranya. Emang serem juga ya teh dampaknya, sampai ada yang bisa self harm, sampai suicidal thought gitu ya. Tapi teh aku pernah dengar ya, kalau misalkan pelaku bullying tuh sebenarnya mereka tuh tidak merasa insecure sama dirinya sendiri, makanya dia melakukan bullying. Apakah itu betul teh? Jadi bagaimana sih teh penjelasannya gitu? Oke. Dalam beberapa kasus, jadi tidak semua kasus menunjukkan bahwa pelakunya itu punya rasa rendah diri gitu ya, atau self esteem yang rendah gitu. Tidak semua kasus, di beberapa kasus malah yang tinggi. Nah, jadi ada yang dia mungkin entah di lingkungan keluarga, entah di lingkungan sekolah gitu ya, merasa bahwa dirinya dia merasa rendah, dan kemudian saat dia menyakiti orang lain, nah dia ngerasa, oh aku itu nggak serendah itu gitu. Ada orang lain yang bisa lebih rendah dari aku gitu, dan dia merasakan kepuasan itu. Aku tuh bisa loh, aku tuh aku tuh keren gitu, aku tuh ditakuti. Nah, ada yang ingin mendapatkan kepuasan tersebut gitu. Nah, tapi ada juga tipe-tipe orang yang self esteemnya justru terlalu tinggi. Nah, karena self esteemnya terlalu tinggi, nah saat misalnya ada orang dia merasa dirinya sangat berharga gitu ya, dan bahkan di beberapa kasus orangnya sudah sampai narsistik gitu ya, merasa dirinya nih seseorang yang penting, seseorang yang agung, seseorang yang besar. Nah, makanya seringkali ada masalah hanya gara-gara tatap-tatapan. Kenapa kok dia berani natap saya gitu. Nah, hal-hal seperti itu lebih likely dilakukan oleh orang yang punya self esteem yang tinggi, karena dia ngerasa sudah besar, jadi dia gampang tinggal menyakiti orang lain. Jadi dalam kasus ini dua tipe itu tuh mungkin banget melakukan bullying gitu. Karena saat kita bicara bullying, kita nggak hanya bicara satu faktor. Kita harus melihat, kalau saya paling enak lihatnya dari teori ekologi yang Bronfenbrenner ya. Jadi memang semua hal yang ada di sekitar kita ini bisa mempengaruhi kita untuk menjadi seorang pembuli gitu. Bahkan mungkin jenis pekerjaan orang tua saja bisa mempengaruhi kita untuk jadi pembuli gitu. Jadi memang faktornya tidak hanya satu faktor, ini faktor yang kompleks, yang kalau kita bahas gitu ya, kita kupas secara mendalam, kita akan paham kenapa anak ini kemudian akhirnya menjadi pembuli gitu. Nah, itu hanya bisa secara komprehensif kita dapatkan jika kita paham teori ekologi dari Bronfenbrenner gitu. Kalau menurut saya itu yang paling pas gitu untuk menggambarkan kenapa sih seseorang kemudian memunculkan perilaku bullying, padahal kayaknya dulu anaknya nggak gini. Misalnya di SD-nya dia baik-baik aja, kenapa pas masuk SMP dia jadi pembuli gitu. Nah, akan pas banget kalau kita bahasnya secara utuh gitu dari teori ekologi itu. Kita
Oke Teh, berarti kan sejauh ini bullying tuh bukan hanya pada fisik aja nih Teh. Sekarang juga banyak di media sosial yang cyberbullying. Sebenarnya ada nggak sih Teh perbedaan dampaknya, dampak yang secara langsung terlihat dari bullying sama cyberbullying? Oke, kita harus membreakdown dulu menurut saya. Apa sih sebenarnya perilaku yang terjadi di bullying biasa yang tradisional gitu ya, kalau saya bilangnya yang tradisional, sama yang di cyberbullying gitu ya, di dunia digital. Kalau yang biasa itu fisik pasti ya, bisa ada perilaku menyakiti seseorang secara fisik, secara langsung gitu ya, secara verbal ataupun secara sosial gitu. Itu di bullying biasa itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau di cyberbullying, yang membedakannya dari bullying yang tradisional, yang pertama itu cyberbullying punya jangkauan yang sangat luas. Artinya saat dia dibully di dunia digital, itu yang melihat bukan hanya sekelumit orang aja, tapi bisa jadi satu dunia melihat hal itu gitu ya. Nah, kalau di sekolah misalnya, dia punya masalah sama si geng ABC misalnya ya. Ya udah, sekolah itu yang tahu permasalahannya gitu. Nah, tapi kalau cyberbullying itu bisa jadi orang yang sama sekali tidak kenal kita juga ikut turut membuli gitu ya, karena tindakan orang lain membuli di awal. Dan yang menjadi masalah adalah tingkat literasi anak-anak Indonesia itu rendah. Mereka mudah terprovokasi dengan narasi-narasi negatif gitu tentang seseorang. Kita yang juga nggak kenal orang itu bisa komen juga gitu ya, bisa komen-komen negatif padahal belum tahu faktanya seperti apa. Jadi karena tingkat literasinya rendah, orang-orang itu jadi berpikir bahwa setiap info yang diberikan sama orang yang dirasa terpercaya ya udah pasti benar, tidak melakukan cross check ulang. Nah, sehingga bisa jadi satu Indonesia atau satu dunia tiba-tiba ngebully orang ini. Nah, kalau dilihat dari skala yang sangat besar, kemudian rekam jejak digital yang tidak pernah bisa terhapus gitu ya, karena kita nggak tahu siapa yang udah nge-capture lah, siapa yang sudah merekam kejadian itu, kita nggak tahu, dan itu akan selalu ada gitu ya selama-lamanya. Nah, beberapa ahli merasa sepertinya dampak jangka panjangnya lebih bahaya yang cyberbullying. Tapi ini sebenarnya sangat tergantung sekali dengan banyak hal. Satu, intensitas masalahnya gitu ya, skala masalahnya sebesar apa, terus kemudian karakteristik orang yang dibulinya seperti apa gitu. Dia punya kesehatan fisik yang buruk atau enggak. Kalau dia punya kesehatan fisik, maksudnya kondisi fisik yang buruk, pasti bullying fisik itu sangat membuat trauma. Bahkan mungkin kita tahulah di beberapa kasus sampai tidak bisa berjalan gitu. Itu pasti efeknya sangat luar biasa gitu ya. Dan bagaimana dan mungkin kalau di cyberbullying seberapa tergantung orang ini dengan dunia digital juga itu akan berpengaruh, karena orang yang terus-menerus membuka sosial media, dia akan lebih mudah mengalami bullying dibandingkan orang yang dia cuma sekedarnya saja. Jadi memang akhirnya sangat tergantung dengan banyak hal. Cuma beberapa ahli melihat kalau dilihat dari dampak jangka panjang ya, cyberbullying itu menjadi sesuatu yang menakutkan gitu ya, yang lebih menakutkan daripada bullying tradisional seperti itu.
Baik, berarti sepertinya orang-orang Indonesia juga mesti harus menjaga ketikan juga ya Iya. Teh ya. Karena kita nggak tahu ya orang yang kita komen misalnya kalau di sosial media seperti apa gitu ya Teh. Ya, kadang kalau orang di sosial media kan seperti netizen tuh mungkin lebih berani ya Teh untuk komen secara apa ya, secara asal-asalan karena mereka tidak terlihat gitu siapa yang mengirim ataupun bisa menggunakan fake account kayak gitu. Yes, betul sekali. Itu yang bikin parah ya, bahwa identitas mereka tersamarkan. Kan sebenarnya ada juga beberapa orang yang tidak ingin terlihat sebagai penjahat gitu ya. Nah, tapi dia ingin mengeluarkan segala bentuk emosi negatifnya. Nah, cyberbullying adalah jawaban dari orang-orang ini gitu yang punya masalah-masalah tersebut gitu. Dan banyaknya orang yang cyberbullying ini adalah orang yang baru muncul ke dunia. Banyak anak-anak kecil, anak-anak SD. Saya kaget sekali saat melihat beberapa artis yang kemudian dibully, bahkan bilang mengancam untuk membunuh anaknya lah gitu ya, mengancam untuk melakukan pelecehan seksual gitu terhadap dia. Ternyata dia masih kecil. Ini anak kecil banget gitu. Jadi luar biasanya gitu ya efek dari cyberbullying. Bahkan anak yang baru pegang HP pun dia bisa juga melakukan cyberbullying terhadap orang lain. Itu luar biasa, jadi masalah yang heboh juga gitu di Indonesia gitu. Banyak ternyata bocil-bocil yang baru pegang HP ternyata gitu yang melakukan hal-hal tersebut. Ini sangat miris buat saya. Orang itu bisa belajar dengan cepat mengenai bagaimana cara menanggapi orang yang dia tidak sukai, hanya dilihat dari orang itu kok boleh ya komen-komen kayak gini. Itu cepet banget dibandingkan belajar di sekolah, kayak lebih cepat belajar itu gitu ya anak-anak tuh. Nah, sehingga memang pengawasan orang tua terhadap kegiatan berselancar di internet itu memang harus lebih ketat gitu ya. Karena banyaknya orang tuanya juga kayak nggak sadar bahwa anak saya melakukan hal tersebut ya, perasaan dia mah baik-baik aja gitu. Nah, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa muncul di dunia nyata, yang dia lakukan ya udah di dunia maya gitu. Itu yang luar biasa membuat resah sekali. Kata aku mau nanya lagi, mungkin kan banyak tuh sebab-sebab seseorang melakukan bullying gitu ya, pelaku melakukan bullying. Tapi apa sih Teh yang menyebabkan pelaku bullying tuh melakukan hal itu gitu kan? Mungkin ada latar belakang keluarga atau latar belakang yang lain gitu. Apa sih yang paling mendukung untuk seseorang melakukan? Apakah pola asuh Teh atau kayak gimana? Oke. Jika kita melihat rentang hidup seseorang, itu pasti diawali dari dia paling banyak itu dia melakukan aktivitas di rumah gitu ya. Cuma lagi-lagi saya harus bilang bahwa kita harus mengamati ini dengan perspektif ekologi gitu ya. Tidak hanya sekedar yang di rumah, bisa jadi juga apa yang terjadi di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga. Bisa jadi apa yang terjadi di sekolah, bisa jadi apa yang terjadi di di media sosial gitu ya. Dan bisa jadi juga kombinasi semuanya gitu. Tapi memang faktor keluarga itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Karena keluarga itu madrasatul ula ya, tempat pembelajaran pertama seorang anak untuk menghadapi dunianya. Dia akan belajar bagaimana cara orang tuanya menyikapi berbagai permasalahan, dan nggak jarang dia akan memodel itu untuk menjadi panduan dia
untuk melakukan hal tersebut di situasi yang serupa gitu. Nah, sehingga memang anak-anak ini yang kemudian melakukan bullying gitu ya, banyak juga yang mencermati kalau dari segi keluarga ada beberapa hal yang mungkin bisa mempengaruhi. Salah satunya adalah exposure ke kekerasan gitu. Kan kebayang ya, jadi orang yang melakukan bullying itu awalnya tidak suka akan sesuatu yang ada pada korban. Tapi kenapa pilihan reaksinya, kan kita punya banyak pilihan untuk berperilaku ya. Pilihan reaksinya itu menyakiti orang itu. Dari mana dia belajar bahwa jika dia tidak suka dengan sesuatu, maka dia boleh menyakiti orang lain. Nah, banyak ahli yang kemudian mencermati itu exposure itu terjadi awalnya ada di keluarga. Entah ayahnya atau ibunya saling melakukan kekerasan, entah orang tuanya melakukan kekerasan ke anaknya gitu. Tapi anak belajar bahwa saat saya nggak suka dengan sesuatu, saya boleh melakukan hal itu gitu, karena orang-orang yang saya lihat di sekitar saya juga melakukan hal yang serupa gitu. Itu yang salah satu yang jadi prediktor gitu ya untuk si anak ini akhirnya menjadi pembuli. Dari semua opsi yang bisa dia lakukan, dia melakukan bullying. Sebenarnya ada opsi lain kan, kalau nggak suka dengan seseorang ya udah nggak usah ditemenin aja. Sebenarnya bisa sesimpel itu, tapi untuk pembuli kasusnya tidak dia nggak mau itu terlalu mudah gitu dan tidak ada rasa puas gitu. Nah, kemudian bisa jadi dari sekolah, dia melihat bagaimana interaksi teman-teman di sekitar, apalagi kita tahu lah ya, anak remaja itu sudah beralih dari ketergantungan ke orang tua menjadi ketergantungannya ke peers ya, ke teman sebaya gitu. Dan dia akan belajar bahwa teman sebaya seperti apa yang populer. Nah, biasanya orang-orang yang kemudian melakukan bullying itu perlu status sosial yang kuat di lingkungan gitu. Dan banyak juga yang melakukan bullying itu karena emang ingin populer di situasi sosial gitu. Nah, itulah hal-hal yang menyebabkan si pembuli ini akhirnya kemudian membuli. Dan yang pasti lack of skill untuk mengontrol emosi, jelas ya. Karena tadi saat dia tidak suka, dia entah itu dia tidak tahu, entah itu dia tidak ingin mengontrol emosinya gitu, tapi yang pasti dia memilih untuk tidak mengontrol emosinya, melainkan meluapkan semua kekesalan ke orang tersebut. Dan biasanya mereka itu juga punya social skill yang buruk dan empatinya sangat kurang gitu, sehingga pilihan mereka adalah ya udah sakiti aja orangnya gitu. Seperti itu. Dan exposure dari media sosial, nah ini yang juga banyak dicermati oleh para ahli, menjadi salah satu hal yang membuat orang-orang ini lebih familiar dengan bully-membuli gitu ya. Sekarang ya kalau kita melihat tayangan-tayangan YouTube, banyak juga iklan-iklannya itu yang entah itu ke arah pornografi, entah itu ke arah kekerasan gitu. Sebenarnya dia mah nonton yang baik-baik aja gitu, tapi kadang tiba-tiba diselingi dengan iklan gitu. Atau yang sekarang lagi banyak dikeluhkan orang tua tuh short YouTube gitu, YouTube short, apalah itu yang cuma sebentar-sebentar cuplikan itu. Nah, itu tuh menggugah seseorang gitu ya untuk belajar bahwa
oh iya ya, saya bisa ya melakukan hal ini lebih memuaskan, ini lebih keren gitu. Dibandingkan ya udah membiarkan orang yang tidak disukain melenggang dengan tenang aja, dia harus melakukan sesuatu supaya mendapatkan kepuasan tersebut. Nah, itu yang mungkin menjadi hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa membuli orang lain gitu. Ternyata nggak sesimpel itu ya Teh. Iya betul. Saya mendapat insight banyak banget nih dari pembicaraan Teteh hari ini, benar-benar wow, ternyata tidak sesimpel itu dan juga bukan berarti faktor tunggal gitu ya. Yes, betul sekali. Sehingga tidak mudah untuk melihat, oh si ini bakal jadi pembuli, oh si ini bakal jadi korban bullying, itu nggak sesimpel itu juga gitu. Mungkin emang ada faktor-faktor yang risk faktornya gitu ya, faktor resikonya gitu. Tapi itu hanya jadi faktor resiko, nggak benar-benar kita bisa bilang dia akan melakukan hal ini. Maka kita benar-benar harus memahami dunia anak ini dari teori ekologi, beneran dari mikrosistemnya, terus eksosistemnya, makrosistemnya, mesosistemnya, semua gitu, sampai kronosistemnya kita harus pahami untuk kita bisa tahu, oh ini ternyata yang terjadi gitu pada mereka. Oke, mungkin Teh pertanyaan terakhir ya, berhubung waktu juga. Kan tadi sempat Tete bilang karena keluarga adalah tempat pembelajaran pertama nih, dan orang-orang terdekat pertama dari korban bullying. Sebenarnya ada strategi khusus nggak atau cara-cara khusus yang lakukan untuk mengatasi turunnya kepercayaan diri seorang anak atau mengatasi dari dampak psikologi bullying tersebut? Oke. Tergantung dari seberapa besar trauma yang didapatkan anak. Jika trauma yang didapatkan anak sangat besar gitu ya, atau cukup besar, ya itu mah segera kunjungi profesional. Karena ada terapi-terapi tertentu yang bisa profesional lakukan, tapi orang tua tidak bisa lakukan. Cuma gini, saat mendengar gitu ya anak kita mendapatkan bullying dari orang lain, yang pertama harus disadari adalah anak ini sudah disalahkan orang lain dan sudah menyalahkan diri sendiri. Maka orang tua tidak boleh menambah nyalahin anaknya. Nah ini yang sering bikin saya rada miris itu saat kemudian saya lihat saat orang tua tahu anaknya dimarahin. Kenapa atuh kamu teh nggak ngelawan? Kenapa atuh kamu teh gitu ya? Dan sebagainya. Kenapa? Itu pasti membuat anak itu merasa lebih buruk. Nah, apalagi saat ada komentar, ya wajar lah kamu digituin orang lain gitu. Udah kamu mah anaknya emang kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat anak ini semakin turun self esteemnya, keberhargaan dirinya semakin turun. Orang yang harusnya menjadi pendukung utamanya dia ternyata mengamini bahwa oh saya teh emang harusnya disakiti ya, emang saya ini emang orangnya nggak berharga ya. Nah itu yang harus diingat dulu sama orang tua. Don'ts-nya itu. Kalau do-nya adalah mendengarkan saat dia ingin bercerita. Tapi jangan memaksa dia untuk menceritakan segalanya di satu saat, di satu waktu gitu ya. Nah kadang orang tua itu nggak sabar. Dia ingin tahu segalanya yang terjadi di anak. Nggak sabar, akhirnya jadinya maksa. Padahal yang sudah dia rasakan selama ini adalah dipaksa terus sama pembuli untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Kenapa orang tuaku juga melakukan hal yang sama? Maka orang tua harus bersabar. Mendengarkan hanya saat mereka mau bicara gitu. Terus kemudian berikan lingkungan yang aman. Nah, jangan sampai ya kalau tadi ternyata memang ada kekerasan
di rumah, entah itu verbal atau fisik, ya itu ya harus dihindarin gitu. Kalau misalnya memang faktor awalnya dari keluarga, sebagai orang tua harus sadar bahwa dia yang berkontribusi gitu ya untuk membuat anak ini mendapatkan lingkungan yang tidak aman gitu. Anaknya jadi selalu takut, anaknya jadi merasa tidak ada tidak ada kekuatan, tidak ada lingkungan yang mendukung dia gitu untuk berkembang dengan baik gitu. Nah, itu harus disadari dulu sama orang tua, disadari, diterima, dan bersama-sama coba diubah gitu. Nah, terus seringkali orang tua itu saat kemudian anaknya dibully, ya udah kita kamu cari temen yang lain aja gitu. Terus dipaksa gitu datang ke komunitas apa, suruh ikutan lah gitu biar dianya nggak sedih terus. Nah, yang perlu diingat adalah ibu harus lebih mendengarkan dibanding menuntut. Nah, anak yang dibully itu seringkali kan dituntut, suara hatinya dia nggak didengarkan. Maka tetap aja saat kemudian ingin melakukan bantuan itu harus dikomunikasikan dulu ke anaknya sampai anaknya setuju, baru kemudian dilakukan. Tetap aja ibunya juga jadi sama aja dengan pembuli kalau melakukan sesuatu yang di luar kehendak dari anaknya. Jadi anaknya tuh harus merasa bahwa dia punya ownership terhadap hidupnya. Dia punya kekuatan untuk memilih jalan hidup yang paling nyaman buat dia, bukan ditentukan oleh pembuli, bukan ditentukan oleh orang lain gitu. Nah, itu yang harus ditanamkan terus oleh orang tua agar anaknya akhirnya punya kepercayaan diri untuk bangkit lagi, untuk merasa hidup ini tidak selesai dengan peristiwa bullying yang sebelumnya. Sekolah itu perlu membuat sebuah preventif gitu ya, langkah preventif supaya bullying ini tidak terjadi. Sebenarnya kalau untuk kuratif, sekolah itu kurang cocok gitu untuk melakukan hal tersebut karena murid yang diurusnya banyak, sehingga yang bisa dilakukan itu adalah memberikan dukungan terhadap anak-anak yang baik itu dibully maupun membuli gitu ya, dukungan dari sekolah. Tapi sebenarnya sekolah itu sangat dibutuhkannya untuk preventifnya. Nah, yang pertama bisa sekolah lakukan adalah menciptakan iklim sekolah yang positif dan inklusif. Nah, biasanya ini yang jadi masalah, di mana pihak-pihak sekolah itu tidak merasa bahwa hal-hal kecil yang celetukan kecil yang berawal dari siswa itu bisa menjadi masalah yang sangat serius. Dan nanti setelah masalahnya sudah menyebar gitu, apalagi sekarang fungsi media sosial untuk menyebarkan berita negatif itu berkembangnya cepat banget dibandingkan hal-hal yang positif gitu ya. Nah, saat itu udah terjadi, biasanya sekolah menjadi kewalahan untuk memperbaiki namanya. Jadi menurut saya sebaiknya sekolah sudah mencanangkan program-program preventif. Sekolah harus menyadari bahwa siswa yang masuk ke sekolah tersebut berasal dari beragam karakteristik keluarga gitu ya, sehingga pasti akan ada celah-celah untuk seseorang membuli orang lain gitu. Nah, sehingga komitmen sekolah terhadap kebijakan anti-bullying itu harus jelas tertuang di peraturan-peraturannya, sehingga jangan sampai saat masalah udah terjadi baru sekolah bikin aturan. Jangan seperti itu. Bikin aturan sejak mulai sekolah itu berdiri, sehingga
setiap siswa yang masuk itu merasakan bahwa oh, ini ya tempat yang aman dan nyaman buat aku. Dan saat ada seseorang yang mulai menyimpang, sekolah langsung bisa ngebenerin dengan tegas karena sudah ada peraturan-peraturannya gitu. Dan budaya toleran itu harus diberlakukan bukan hanya di kalangan siswa, tapi juga di kalangan staf-staf yang ada di sekolah gitu. Dengan program-program seperti ini gitu, sekolah memiliki program yang berkomitmen terhadap anti bullying gitu. Bullying itu tidak akan menjadi skalanya sebesar ini. Misalnya jangan sampai ada yang kemudian meninggal karena dikeroyok sama orang lain. Itu kan yang langsung diamati sama orang lain adalah bagaimana pengawasan dari guru terhadap siswa-siswa ini sehingga mereka bisa melakukan. Dari awal sekolah sudah membuat iklim inklusif yang tentunya positif gitu ya, di mana baik itu di intrakurikuler maupun di ekstrakurikuler terus saja ditanamkan bagaimana nilai-nilai yang baik bagi anak seperti nilai tolong menolong, berbagi, toleransi terhadap keberagaman, kasih sayang itu harus terus dikuatkan di setiap kegiatannya. Begitu kalau dari saya ya berkaitan dengan sekolah. Oke, Teh, mungkin dari tadi saya sama Elva benar-benar kaget banget, ternyata emang bullying itu tidak sesimpel itu dan benar-benar apa ya, kompleks gitu ya. Ternyata nggak semudah dan nggak sesimpel yang kita pikirkan sebelumnya gitu. Jadi banyak banget insight dari apa yang Teteh berikan mengenai informasi mengenai bullying ini. Mungkin sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang mungkin pengen ditanyain dan pengen tahu mengenai bullying ini. Mungkin karena waktu dan juga kesempatan kali ini mungkin kita cukupkan untuk ngobrol-ngobrolnya sampai sini aja dulu. Mungkin saya sama Elva mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Teteh berikan untuk mau sharing sama kami di Pokari ini gitu, Teh. Iya, sama-sama. Thank you buat kesempatannya ya. Kita seneng banget bisa sharing sama Teteh di sini. Oke, mungkin Mudah-mudahan ada kesempatan lain. iya, amin, Teh. Semoga sehat selalu Teteh dan juga semoga Amin. puasanya mungkin masih berjalan, semoga diberikan kesehatan dan juga semoga Amin, ibadahnya amin, ya lancar. Rabbal alamin. Amin, ya Rabbal alamin. Makasih ya teman-teman dari BEM. Warga Kema sebelumnya, terima kasih yang udah menonton pada episode Pokari di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.